Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu teduh sejenak. Mari naikkan ucapan syukur kita secara pribadi kepada Allah. Mari kita bersatu teduh. Amin. Mari pagi hari ini kita puji Tuhan kita sebab Dia layak menerima sembah, menerima pengagungan. Bila kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus hidupku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Nyanyikan pujian ini dari awal. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus hidup kami, untuk tebus hidupku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kaulah Allah yang ku puji. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Allah yang ku
sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, berilah hormat kepadanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang mulia, Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh terus menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun dari tidur kami, membuka mata kami, dan kami juga Tuhan sudah sertai dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan ibadah ini. Kami mau terus memuji-muji Engkau. Kami mau Tuhan nantinya juga merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan, berkati kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau menggurapi, Engkau memperlengkapi. Juga jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memenuhkan hati jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk menjamah dan melawat setiap kami, Bapa. Tuhan, kami memohon ampun kepadamu jikalau di dalam sepekan
hari-hari yang kami jalani, kami melakukan banyak dosa dan kesalahan yang menyakiti hati sesama kami, lebih-lebih hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa, kiranya Engkau melayakkan kami, menyucikan kami dan menguduskan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami usir segala kuasa-kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau yang berkuasa atas ibadah ini. Kami berdoa Tuhan hanya kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan kita. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Berikan ucapan syukur kita, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mau membawa pujian kita kepadanya. Mari kita pujikan pujian ini, Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan kita. Mari bawa pujian kita, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah
Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Masih dalam posisi berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita menyiapkan hati kita sembari kita menaikkan satu pujian. Ku percaya janjimu. Biar di dalam setiap musim hidup kita, suka duka kita tetap percaya janji Tuhan, iya dan amin. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku
hidupku, Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita dengan pujian ini dari awal, mari bersama-sama katakan, saat ku hancur hati, mari datang kepada Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saudara Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita satu hati dalam doa. Pujian pengagungan kami telah kami aturkan kepada Engkau Allah segala Raja, Tuhan kami yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang telah memberkati setiap kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dengan segala kekuatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, selagi kami ada, biarlah hidup kami pergunakan untuk pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Bahkan jika sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi kami, seluruh umat Tuhan di tempat ini. Engkau sucikan kami, kuduskan kami. Dan hamba-Mu Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya sangat
bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini dan sangat senang banget ketemu lagi dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Karena semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada kita, untuk selanjutnya kita akan baca terlebih dahulu. Bacaan kita terambil dalam Mazmur 24 ayatnya yang ke-1. Coba bisa ditampilkan kalau bisa. Mazmur 24 ayat yang ke-1, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kemudian kita akan baca 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua dan ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua dan ketiga. 2 Korintus. Dua Korintus pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tema kita pada pagi hari ini adalah, siapakah surat Kristus, pemilik atau pengelola? Subtemanya, hidupmu adalah surat Kristus bagi dunia. Ketika saya belajar di teologi dulu, sebenarnya untuk tema ataupun judul tidak boleh pakai tanda tanya ya. Tetapi pada pagi hari ini sebenarnya bukan salah, tetapi ada sesuatu yang diberikan kepada saya. Kalau ada tanda tanya berarti harus ada jawabannya, paling tidak seperti itu. Dan sebenarnya itulah firman Tuhan itu harus disampaikan, bukan hanya sekedar informasi, tetapi kalau bisa memberikan jawaban, harus memberikan jawaban kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan oleh sebab itu berkaitan dengan ayat kita pada pagi hari ini, saya boleh tanya terlebih dahulu, siapa di antara Bapak Ibu yang pengen masuk surga? Semua? Ada yang tidak mungkin? Ya. Semua pengen masuk surga ya? Ya Bapak Ibu? Ya. Kalau sekarang kira-kira dipanggil, disuruh ke surga, mau nggak? Siapa yang mau? Oh, puji Tuhan. Kadang-kadang begini, persoalannya seperti ini. Kalau misalnya gini, keadaan seseorang itu lagi seneng gitu ya. Misalnya baru menikah tuh, mantan anyar gitu. Kalau seseorang dalam kondisi baru menikah, atau baru punya rumah, atau baru punya mobil dan sebagainya, apakah mungkin dia akan berbicara, Tuhan panggillah aku sekarang gitu? Mungkin seperti itu kira-kira? Oh Tuhan, aku ingin bersamamu di surga saat ini. Enggak kan? Kalau kita punya sesuatu, misalnya rumah baru, mobil baru, ya kita akan menikmati lah. Kita rindu ke surga itu nanti. Tetapi untuk saat ini jangan dulu Tuhan. Masih ada rumah yang baru, masih ada anak saya yang harus saya besarkan. Kan seperti itu. Coba kalau keadaan itu seperti ini Bapak Ibu. Wis utangnya oke, ya. Pekerjaannya enggak ono, ya. Kemudian sakit. Beda Bapak Ibu. Nyanyinya pun beda. Rumahku ada di dalam surga. Nyanyinya kayak gitu. Kalau dalam kondisi seperti itu, orang Tuhan panggil aku saja saat ini. Betul kan? Kalau orang lagi nggak punya apa-apa gitu, apalagi mau keburu orang yang lagi hutang terus gitu, maunya sih pengen ke surga terus, ingin berjumpa dengan Tuhan terus. Berjumpa itu dalam arti masuk surga langsung gitu loh, meninggalkan dunia ini karena nggak punya apa-apa.
Nah, dengan demikian terbukti bahwa kepemilikan yang ada di dalam dunia itu sangat mempengaruhi kita. Apalagi di zaman saat ini semua yang serba hedon ya. Bagaimana orang bisa menampilkan sesuatu harta kekayaannya. Dulu orang kaya itu cukup dihitung dari kerbaunya berapa, ya, sapinya berapa, kambingnya berapa. Tetapi orang sekarang, waduh, kekayaan itu begitu luar biasa. Yang kaya, begitu kaya, tetapi juga di lain sisi banyak yang miskin, semakin miskin. Tetapi kalau kita melihat di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, orang itu bisa bertengkar itu karena rebutan sesuatu hak milik loh. Ya, dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, itu bisa, gak dulur-duluran. Itu gara-gara tanah sejengkal. Berkaitan apa? Berkaitan dengan hak milik, berkaitan dengan harta. Semua mengakui, manusia itu kalau pengen punya itu semua pengen. Oh, saya pengen ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Siapa yang gak pengen punya sesuatu? Saya juga pengen. Karena saya masih ada dalam dunia. Tetapi kenyataannya seperti itu. Semua kita menganggap bahwa harus memiliki semuanya. Tetapi kita belajar di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 ini bahwa siapa sebenarnya pemilik hidup kita? Siapa sebenarnya pemilik hidup kita? Ayat ini bukan hanya sekedar ayat, Bapak Ibu. Ya sederhana sebenarnya kalau saya mengatakan judul renungan khotbah pada pagi hari ini dengan bacaan ini sudah selesai. Sudah terjawab kan? Ini kan retorika. Sudah terjawab. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Kalau pemazmur ini ditulis dalam bahasa sastra, saya kira bukan hanya sekedar bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit bumi, Tuhanlah yang memiliki semuanya, bukan hanya sekedar itu. Tetapi ini adalah berbicara mengenai suatu tingkatan pemahaman seseorang terhadap Tuhan. Ini berbicara mengenai sesuatu tingkat dalam orang memahami kepercayaannya. Sehingga kita heran bagi orang-orang dunia, mereka tidak akan sulit untuk memahami bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Kalau dia memiliki itu. Semua jerih lala saya, semua usaha saya. Tetapi bagi orang-orang yang mereka memiliki pengenalan yang matang di hadapan Tuhan, mereka memiliki konsep ini. Siapa Raja Daud? Tentu orang yang lebih daripada kita dalam kepemilikan. Diukur waktu itu ya. Seorang raja lebih daripada masyarakat biasa. Tentu saja banyak hal yang dimilikinya. Tetapi Raja Daud dalam ungkapannya, dia mengatakan bahwa Tuhanlah pemilik dari semuanya. Alam semesta bersama seluruh isinya termasuk manusia, termasuk Raja Daud itu sendiri. Dan konsep inilah yang sebenarnya akan saya sedikit saja singgung. Saya berusaha supaya 30 menit saya bisa menyelesaikannya. Ketika kita berbicara mengenai pengalaman spiritualitas kita di hadapan Tuhan, maka ada suatu tingkat, yaitu pemahaman yang paling tinggi. Orang Jawa ada suatu konsepnya orang Jawa itu adalah dia menuju, ini filsafat Jawa ya, dia akan mencapai sesuatu tingkatan ilmu yang tertinggi yang disebut dalam Sastro Jendro Hayuningkrat ya, pangruwat teng diu. Sastro Jendro Hayuningkrat pangruwat teng diu. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai sesuatu ilmu atau pengetahuan luhur yang datangnya daripada Tuhan untuk alam semesta, untuk melepaskan dunia daripada suatu kejahatan. Jadi itu ilmu yang tertinggi. Nah, untuk mencapainya itu adalah diperlukan suatu laku. Ilmu atau memahami secara mendalam mengenai keilmuan pengetahuan itu harus disertai dengan laku. Dan lakunya itu adalah, kalau kita boleh mengatakan konsep Jawa berbicara mengenai suwung. Tahu suwung? Ada yang tahu suwung di sini? Ya, bukan Jawa masalahnya yang saya hadapi. Suwung ini kosong. Tidak ada apa-apanya.
Jadi kalau seseorang ingin bertemu, ingin mendapatkan suatu ilmu itu, ilmu yang tertinggi itu, harus dengan sesuatu usaha, dan usaha itu adalah bagaimana dia menuju ke tempat yang suwung atau kosong itu. Kosong, tidak terbatas. Bahkan pencipta sendiri itu digambarkan sesuatu yang kosong, yang suwung itu. Jadi konsep Jawa itu suwung itu bukan hanya sekedar kosong, tetapi itu juga berbicara mengenai sang pencipta yang tak terbatas itu. Yang tak terbatas itu. Nah, pemahamannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana, bagaimana mereka mengaitkan yang suwung atau yang kosong itu dengan segala kepemilikan, ritualnya seperti ini. Jadi ketika orang akan mencapai itu, dia harus melepaskan segala ikatan-ikatan dari hal-hal yang duniawi. Untuk mencapai itu, biasanya dengan semedi, topo broto, dan sebagainya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan gnotisme pada awal perjanjian baru. Kalau gnotis sama-sama dualisme antara material dan spiritual, ada pembedaan yang jelas ya. Antara spiritual dan material. Tapi kalau gnotis mereka mengatakan bahwa yang materi itu adalah lebih rendah daripada yang spiritual, bahkan jahat yang materi itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus pada waktu itu bukan hal yang mudah ketika mereka menghadapi pengajaran gnotis itu, karena bagi orang gnotis dia mengatakan bahwa materi itu jahat, termasuk kita ini, daging ini jahat. Begitu dia mendengar bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia, nggak mungkin, gitu, nggak mungkin itu, karena dunia ini jahat. Itu ajaran gnotis. Jadi Rasul Paulus bagaimana mereka bisa mengajar kepada orang-orang dengan tantangannya konsep pemahaman yang sangat berbeda seperti itu. Jadi kalau mereka berbicara bahwa Yesus Kristus anak manusia, Allah yang menjadi manusia, tidak benar. Karena bagi mereka konsepnya jahat. Materi itu jahat. Nah, tetapi beda dengan konsep Jawa. Konsep Jawa itu sekalipun dia berbicara mengenai suwung, tetapi tidak melepaskan sepenuhnya dari materi harta benda, cuman sikap saja. Sikap. Jadi semua yang dimiliki ilmu pengetahuan, keakuannya, kesombongannya itu harus dilepaskan sedemikian rupa. Ya harus rendah hati dan sebagainya. Pemikiran dibebaskan dari keinginan-keinginan untuk membangun rumah, untuk apa dan sebagainya. Baru mencapai itu. Jadi konsep Jawa itu ingin menuju gitu, melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Baru bisa mencapai tataran itu. Nah, orang Jawa ketika dia mendapatkan pencerahan dan bahwa dia mendapatkan sesuatu ilmu yang paling tinggi dengan laku, semedi, topo broto dan sebagainya. Tetapi konsep Kristen Bapak Ibu ini luar biasa. Di saat kepercayaan yang lain dia menuju ingin mencari itu dan mendapatkan. Kekristenan sejak zaman perjanjian lama sudah berpraktek bagaimana bukan hanya sekedar bahwa kekosongan itu bukan hanya sekedar teori yang kita peroleh dari sesuatu topo broto atau semedi. Ada sesuatu perbedaan yang sangat fundamental banget, bahwa kita dibangun, keimanan kita dibangun bukan berdasarkan pencarian kita, pencerahan terhadap ilmu yang rahasia gitu. Orang gnotis mengatakan ilmu yang sangat rahasia gitu, yang tidak diketahui oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu, sehingga ketika mereka mencapai ilmu itu, waduh, mereka mendapatkan sesuatu yang berharga bagi mereka. Orang Jawa juga demikian, mereka mendapatkan sesuatu tingkatan spiritual yang tinggi, tetapi dengan laku dan seperti itu. Tetapi bagaimana bahwa kekristenan tidak dimulai atas pencarian itu, tetapi bagaimana kekristenan itu dimulai dari Tuhan sendiri yang menyatakan pribadinya dalam setiap kehidupan umatnya. Dan pengenalan inilah yang dialami oleh Raja Daud. Bukan berdasarkan pencarian, tetapi berdasarkan pengalamannya kepada Tuhan. Tuhan yang menyatakan dirinya. Dan ini sangat berbeda banget. Ketika kita sadar dalam pengiringan kita kepada Tuhan,
bahwa Tuhan terlebih dahulu yang memanggil dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa kita terlebih dahulu Tuhan yang mengasihi hidup kita, maka kita akan beda. Maka ketika kita memahami bahwa semua oleh karena Tuhan itu, maka kita akan mampu bisa mengatakan semua langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan, termasuk di dalamnya kita. Dan kelihatannya mudah banget. Untuk mengatakan ini mudah banget Bapak Ibu. Tetapi dalam praktikalnya sulit banget. Sulit banget. Jadi kita belajar dari pemazmur ini mengatakan bahwa kitalah bukan pemilik. Pemiliknya siapa? Tuhan. Jadi kita bukan pemilik. Yang milik Tuhan, Gusti Allah. Wah, kalau yang milik Gusti Allah berarti kita bisa membangun itu. Tanah siapa? Oh, tanah Gusti Allah, saya bisa membangun, yang penting ada tanah kosong. Bukan itu. Itu kan kayak orang-orang yang ketika dia mengaku, ini milik Gusti Allah ini, saya bisa bangun di sini. Bukan seperti itu. Sekalipun semua kepunyaan Tuhan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan pesankan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita ini sekalipun bukan pemilik, tetapi kita adalah pengelola. Kita adalah pengelola yang telah dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ini adalah pengelola. Berbicara mengenai suatu tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita? Oke, sebelumnya, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, ada yang hafal doa Bapa kami? Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Coba kita bayangkan, ketika kita bertemu dengan kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga itu gambaran kita seperti apa? Kalau kita ketemu kata di bumi seperti di surga itu gambaran kita seperti apa? Menurut pemahaman kita. Ada yang tahu? Ada yang punya pemahaman? Di bumi seperti di surga. Kalau kita membaca Alkitab dari awal, di bumi seperti di surga itu kan kita teringat Eden. Keadaan seperti di sini, ada tanaman, ada semuanya. Bagaimana bahwa kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita boleh mengerti bahwa ada suatu mandat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Pemazmur mengatakan semua ini milik Tuhan. Ya, kita harus mengakui bahwa semuanya milik Tuhan. Tetapi kita yang ada di dalamnya, kita diberikan mandat oleh Tuhan sebagai pengelola. Dari sebab itu, salah satu hal yang Tuhan tekankan dalam setiap kehidupan bagaimana kita harus menjadi pengelola yang baik. Itu pengelola yang baik itu bukan menghancurkan, bukan menghabiskan, bukan merusak, tetapi pengelola itu adalah dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kelestarian ini bisa terjadi. Dan saat ini banyak sekali yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang anak-anak sekolah, Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kepandaian. Apakah sudah kita gunakan, kita kelola dengan baik? Ini kan berbicara tanggung jawab. Mengingat bahwa semuanya bukan milik kita hanya pengelola kok. Kita dipercayakan harta kekayaan kepada Tuhan. Loh, kita tuh cuma hanya pengelola. Kita tuh bukan pemilik, kita tuh hanya pengelola. Kalau hanya pengelola, kira-kira kalau yang punya itu minta boleh atau enggak? Kalau Tuhan suruh serahkan sebagian hartamu, mau enggak kira-kira? Yang jadi persoalannya adalah semua merasa ini milik kami Tuhan. Ini milik kami.
Jadi lelahku tuh. Sehingga saya melihat kadang-kadang hamba Tuhan sendiri, mereka terjerumus dengan kepemilikan yang begitu luar biasa. Coba orang-orang yang cenderung kepada milik, dari doanya saja kelihatan. Ya, dalam pergumulannya juga kelihatan. Kalau yang lain cukup pergumulannya Tuhan berikan kesehatan. Oh Tuhan, berikan kami mobil yang baru, doa puasa. Untuk mobil baru, untuk rumah dia rela untuk doa puasa. Tetapi untuk istrinya yang sakit mungkin dia tidak doa puasa. Orang kalau sudah dikuasai kepemilikan kayak seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan bahwa kita ini hanya pengelola. Oleh karena kita pengelola tidak boleh serakah. Coba kehancuran alam dan sebagainya itu disebabkan oleh karena keserakahan manusia. Padahal manusia punya mandat daripada Tuhan sebagai pengelola. Dan ini praktikal. Kita tidak cukup ya, seseorang datang kepada Tuhan terus menjadi rutinitas ibadah setiap minggu dan sebagainya cukup. Sebenarnya tidak berhenti di situ. Tetapi pemazmur mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa bagaimana kita sebagai pengelola ini bertanggung jawab bukan hanya di gereja berhenti, tetapi di lingkungan di rumah. Bagaimana penggunaan air, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan lingkungan dan sebagainya, pohon dan sebagainya. Dan ini tanggung jawab kita. Dari sebab itu kalau konsep Jawa, kalau seorang sudah mencapai ilmu itu, yang ada adalah memayu hayuning buwono. Jadi menciptakan sesuatu keseimbangan yang ada di alam ini, suatu kebaikan yang ada di alam ini. Bukankah konsep ini jauh sebelumnya Alkitab sudah mengajarkan dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana bahwa kita ini pengelola, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tidak boleh serakah. Tidak boleh serakah. Ada bagian-bagian tertentu di mana untuk bagian kita. Karena firman Tuhan mengajarkan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Yang penting orang bisa makan hari ini cukup. Bukan berarti kita tidak boleh punya tabungan, enggak. Bukan berbicara seperti itu. Tetapi ini tidak boleh serakah. Yang namanya serakah itu tak peduli itu milik sopo, bagiannya sopo, ya wis tinggo dewe. Kalau namanya serakah tak peduli itu uang apa, ya diambil saja. Yang penting dia untung. Saya yakin bahwa umat Tuhan tempat ini tidak ada yang seperti itu. Ya. Tidak ada yang serakah. Kalau tidak serakah berarti sanggup untuk berbagi. Siap untuk berbagi. Bukankah kekristenan diawali dalam kehidupan yang seperti ini? Bahwa apa yang dimiliki dikelola sedemikian rupa. Oleh karena dia memiliki pengelolaan yang baik. Oh ada saudara yang tidak punya. Mereka berikan. Ada orang yang tidak punya pakaian, mereka berikan. Kekristenan sejak awal tidak berhenti di gereja, tidak berhenti di persekutuan-persekutuan rumah, tapi mereka bekerja terus sampai keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu ketika kita sebagai pengelola, kita tentunya juga tidak sombong. Ya. Kadang-kadang kita punya IP yang bagus aja, wah IP saya bagus 4. Ada yang IP-nya 4 mahasiswa? Wah kita sudah, apalagi kalau kita punya sesuatu yang sangat mahal seperti itu. Seseorang bisa menyombongkan itu. Dan orang sombong itu tidak peduli loh, kadang-kadang nggak perlu kaya. Orang miskin pun kadang bisa sombong. Iya. Orang jelek pun kadang-kadang bisa sombong. Tidak perlu orang cantik. Tetapi kalau orang itu sadar bahwa semuanya hanya titipan yang daripada Tuhan, maka dia tidak mungkin sombong. Dan kemudian selanjutnya bahwa ketika kita tahu bahwa pemilik sesungguhnya adalah Tuhan dan kita hanyalah sebagai pengelola, kemudian firman Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita bahwa
Sebenarnya siapa sih hidup kita? Kalau tadi saya katakan di dalam pembukaan saya bahwa sesuatu yang tertinggi itu sastro jendro hayuningkrat. Itu tulisan Tuhan. Atau ilmu yang dari Tuhan, ilmu luhur yang dari Tuhan. Oleh karena sekarang orang konsep pewahyuan wahyu itu dengan tulisan, dengan surat, ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa ini merupakan satu surat. Bagaimana surat yang daripada Tuhan untuk keselamatan alam semesta. Itu pemikiran konsep leluhur kita di Jawa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam setiap kehidupan kita, jauh sebelumnya, bahwa apa yang daripada Tuhan, kan orang lain tidak mungkin dia membaca Alkitab. Kalau bukan orang Kristen, ya kalau ada bukan orang Kristen membaca Alkitab, ya mungkin dia ketemu di perpustakaan atau apa. Tapi kalau di mall di mana mungkin di rumahnya, nggak mungkin dia baca Alkitab. Firman Tuhan, ilmu yang sangat tinggi, pengetahuan yang begitu luar biasa itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu kuasa yang mengubah semuanya itu ada dalam setiap kehidupan orang Kristen. Karena puncak pencapaian dari spiritual Jawa itu adalah manunggaling kaulo Gusti. Bagaimana bahwa Tuhan bersama-sama dengan manusia. Sekalipun konsepnya berbeda dengan kita. Tetapi bagaimana bahwa Tuhan itu bisa wujud dalam manusia. Tuhan yang kelihatan. Melalui siapa? Melalui orang yang berilmu, yang memiliki ilmu tadi. Sastro Jendro Hayuningkrat tadi. Dia bisa mewujudkan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ini kuno banget loh. Dibandingkan dengan pengajaran kekristenan, waduh jauh banget. Kita sudah jelas bukan suatu rahasia bagaimana bahwa ini adalah bagian kita, seharusnya menjadi milik kita. Saya yakin kalau sebenarnya orang Kristen berlaku seperti ini, sesuatu konsep pemahaman kuno Jawa tidak berlaku. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang luar biasa itu tersurat dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tersurat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita ini suratnya Kristus. Kalau suratnya Kristus, siapa yang menulis? Kristus. Ada yang pernah lihat surat? Anak-anak muda sekarang mungkin sulit untuk menerima surat itu. Karena zamannya WA dan sebagainya. Kalau anak-anak orang-orang dulu, ya zamannya Pak Arthur itu, dulu pacaran pakai surat ya Pak ya? Iya. Iya, tanya Pak Hen itu, surat pakai surat. Surat nunggunya bisa seminggu, 1 bulan, begitu. Kalau surat apa yang tahu? Kan jelas kalau surat itu pengirimnya, gitu. Tujuannya jelas. Isinya apa? Kalau lagi pacaran ya sanjungan, kalau lagi nembak ya sebenarnya aku mencintaimu, gitu. Jadi jelas. Surat itu sesuatu yang jelas. Siapa penulisnya, apa isinya, ditujukan kepada siapa. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan pemilik semuanya ini akan memakai dalam setiap kehidupan kita supaya kita ini bisa dijadikan alatnya Tuhan sebagai suratnya Tuhan. Sehingga sang pemilik yang punya semuanya itu bisa dipahami, bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak perlu Alkitab. Hanya butuh Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari siap untuk menjadi surat-suratnya Kristus. Ditulis oleh Kristus. Kalau tulisan Kristus baik apa jelek? Gak mungkin jelek. Sesuatu yang baik berkaitan dengan isi hatinya Tuhan, berkaitan dengan sifatnya Tuhan.
kepada manusia. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang orang Kristen tuh tidak mau jadi suratnya Tuhan, jadi surat kaleng. Jadi nggak jelas gitu. Sopo to kijane. Tetapi jemaat Tuhan di tempat ini saya yakin bahwa kita semua adalah surat-suratnya Kristus. Artinya bisa dibaca. Kita lu tulisan Kristus. Dibaca oleh semua orang. Bukan hanya komunitas Kristen saja. Tapi semua orang. Setelah Kristen nih gitu. Oh iya, wong Kristen. Gitu. Tetapi anehnya, oleh karena banyak orang-orang Kristen yang tidak gagal untuk menjadi surat, orang tidak bisa membedakan lagi mana Kristen yang mana yang bukan. Ya. Berdoa untuk saudara-saudara kita. Banyak penghuni-penghuni lapas itu yang Kristen. Jadi seharusnya yang menghuni itu bukan orang Kristen. Seharusnya nggak ada. Yang pelayanan di situ boleh orang Kristen. Tapi yang menghuni seharusnya bukan. Tapi banyak. Coba lihat pergi ke Pedaeng. Banyak. Sekitar 20-an lebih. Di lapas Tulungagung banyak. Orang Kristen. Kalau seperti itu bagaimana bisa menjadi surat Kristus? Ya, saya tidak melihat apa latar belakang bagaimana dia bisa masuk penjara. Tapi yang jelas apapun itu bahwa image seseorang sudah nggak baik. Kita harus bisa terbaca bahwa kita adalah Kristus. Sehingga dalam setiap kehidupan kita ini adalah tulisan Kristus. Artinya karya Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui tadi yang Tuhan percayakan untuk kita kelola tadi bisa. Dipakai sebagai karya Kristus untuk kita menjadi surat-suratnya Kristus. Mungkin kita tidak punya harta, tapi kita punya pengetahuan. Kita punya keterampilan untuk mengajar. Kita punya keterampilan untuk menolong orang dengan mendidik seseorang. Bisa kita gunakan seperti itu. Mungkin kita tidak punya tenaga. Ya, sudah tua, nggak duit tenaga. Aku duit tok. Dengan uang kita bisa menjadi saksinya Kristus. Ya, dengan tadi berlaku tidak sombong, tidak serakah dan sebagainya. Kalau orang Kristen berhenti di situ, maka surat Kristus yang ada dalam setiap kehidupan orang Kristen itu gagal. Bukan penulis suratnya yang gagal, tetapi kita sebagai medianya adalah media yang rusak. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki saat ini. Waktu, kesempatan, keuangan, tenaga, kesehatan. Mari, kita adalah suratan Kristus yang harusnya bisa terbaca di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kita terbaca. Ada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Menjadi persoalan adalah ketika orang baik hanya di gereja, keluar dari gereja sudah nggak tahu. Podo karo wong jopo. Ya. Saya juga prihatin ketika melihat orang-orang tertangkap judi, Kristen 1. 4 orang Kristennya 1. Orang kena togel, orang Kristen juga. Ada hamba Tuhan di Kertosono. Kena togel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana Injil bisa terbaca? Jadi Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bisa menjadikan sarana. Karena kita adalah surat Kristus. Jadi beritanya harus jelas. Bagaimana orang bisa melihat kasih Kristus. Pengampunan Kristus. Keselamatan yang dari Kristus. Bukan melihat orang Kristen justru tersandung. Orang gereja-gerejaan.
Wes gak percaya Tuhan, wong Kristen yo padha ae ternyata. Saya melihat ada diceritain punya tetangga. Kebetulan dia punya anak dan anaknya menikah dengan anaknya hamba Tuhan, orang Kristen. Punya anak satu, kemudian dia diceraikan. Karena anaknya pendeta ini ketut karo perempuan lain. Aduh, orang ini caci maki, dia antipati dengan kekristenan luar biasa. Ngomong itu pendeta, saya telusuri betul. Dia salah satu sinode. Betul, bukan ngaku-ngaku, ternyata betul. Kalau kekristenan sudah nggak baik, ya orang mandang. Awake dhewe ngomong, mari datang kepada Yesus, Tuhan Yesus juru selamat, pret. Pasti itu. Kalau orang sudah antipati dengan kekristenan. Sebab itu ini pesan yang penting bagi kita Bapak Ibu. Kita ini bukan orang sembarang. Karya Kristus terletak dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kita harus menjadi lembaran-lembaran di mana Kristus bisa berkarya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa melihat kasih Kristus melalui kita. Pengampunan Kristus melalui kita. Keselamatan yang dari Kristus melalui setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan perenungan kita pada pagi hari ini, apakah dengan segala yang kita miliki saat ini, yang semua dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sudahkah kita kelola dengan baik, dengan satu tujuan, supaya Kristus terbaca dalam setiap kehidupan kita, bagi orang-orang yang ada di luar. Orang luar tidak perlu Alkitab, Bapak Ibu. Orang luar hanya butuh panjenengan sedaya. Orang di luar sana membutuhkan saudara-saudara semua. Baik di lingkup sekolah, di lingkup pekerjaan, di lingkup masyarakat. Membutuhkan semua. Diawasi kita. Gerak-geriknya, oh itu seperti itu. Ngomongnya kayak gitu. Oh perilakunya kayak gitu. Oh Kristen. Oh baik ya Kristen. Dia bisa percaya Yesus Kristus. Tetapi kalau kita gagal di situ, kita tidak akan menjadi surat Kristus. Tetapi pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya bahwa semua pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah ada dalam kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Siap dipakai Tuhan menjadi surat Kristus. Siap menjadi lembaran Kristus yang siap dibaca semua orang. Siap menyatakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tanggung jawab bukan hanya di gembala saja, tanggung jawab semua ada di kehidupan kita. Panjenengan sedaya umat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Tuhan pada pagi hari ini bersyukur. Tuhan menyatakan pribadi ini dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sadar, kami percaya, kami mengakui sepenuhnya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami hanya pengelola saja Tuhan. Kalau saat ini kami memiliki ini, kami mampu dengan bidang ini, bidang itu, semua hanya kepercayaan yang daripada Tuhan. Dan kami hanya pengelola Tuhan. Dan satu bimbing kami, supaya melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami miliki, kami bisa menjadi suratan Kristus yang bisa terbaca oleh semua orang. Melalui kehidupan kami, perbuatan Kristus, karya Kristus, kasih Kristus, berita pengampunan yang dari Kristus bisa tersampaikan. Kami rindu Tuhan, karena begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau, membutuhkan pencerahan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kebuntuan dalam pencarian akan Pencipta langit dan bumi. Tuhan hadir, Tuhan menyatakan pribadi-Mu melalui anak-Mu yang tunggal. Tuhan yang mengosongkan diri sehingga setiap kehidupan kami manusia boleh terisi. Tuhan yang melepaskan hak supaya kami menjadi orang-orang yang siap untuk diserai tanggung jawab. Dan saat ini tanggung jawab itu ada di pundak kami Tuhan.
Dalam satu kami ambil tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seberapa itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, biarlah kami bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaanmu di tempat ini. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrawan bersama dengan Ibu, Tuhan tolong. Dalam masa usia yang sudah maju, semua terbatas. Tetapi kami melihat bahwa ada yang tidak terbatas, yaitu karya Kristus dalam kehidupan hamba di tempat ini. Dan kiranya itu juga akan mengalir kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah karya Kristus itu terus berlanjut, sehingga tidak satupun terlewatkan. Semuanya akan mengambil bagian dalam karya Kristus, sampai seluruh dunia tahu Engkaulah pemilik alam semesta, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan seluruh manusia. Terima kasih Tuhan, hamba berani berbicara, kuasa Roh Kudus sebagai guru agung kami, kiranya memeteraikan setiap kebenaran firman, sehingga tidak terbatas sampai hari ini saat ini, tetapi firman yang kami terima boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Waktu dan tempat yang serahkan kepada Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, Kau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu Biar bumi akan berlalu. Biar langit akan berhujan.
mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Nathan Basuki yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memelihara kehidupannya, Tuhan pelihara keluarganya, Tuhan cukupi akan segala kebutuhannya. Biar melalui pekerjaan ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemeliharaan Tuhan atas jemaat di tempat ini, baik yang ada di pusat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan jemaat masing-masing. Yang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Tuhan pelihara keluarga agar mereka boleh juga bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden maupun para menteri. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar Tuhan. Jadikan mereka takut akan Tuhan. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan negara. Biarlah mereka juga dapat mengelola negara ini dengan bijak. Dan juga kami berdoa agar pemerintah dapat memberikan jalan keluar untuk harga-harga yang sulit terjangkau. Biarlah pemerintah akan memberikan kebijakan agar harga-harga terutama pangan dan sembako ini dapat terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang lemah. Kami juga berdoa Tuhan agar kondisi sosial ekonomi negara kita boleh kembali seperti sedia kala, lebih baik dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan fellowship kaum wanita Gereja Isa Al-Masih se-Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2026. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada panitia agar dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik, dan Tuhan juga akan memberikan cuaca yang bagus, cuaca yang cerah, sehingga para peserta ini boleh datang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulang di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Tolong